Bab 1671. Korps naga ada di sini. Baik pengawal kelima dan keenam tercengang mendengar ini. Meskipun mereka berdua adalah tokoh terkenal di dunia gangster dan sama sekali tidak takut pada korps naga, orang-orang ini bekerja untuk negara, dan pemerintah bukanlah musuh yang diinginkan. Betapapun kejamnya mereka, tidak satu pun dari mereka punya nyali untuk melakukan pembunuhan di depan Dragon Corps, itu sama saja dengan bunuh diri. Saat memikirkan hal ini, mereka menarik kembali tenaga mereka dan mundur secepat yang kaki mereka bisa. Melihat kedua penjaga itu telah mundur setelah mendengar kedatangan Dragon Corps, Leon pun mundur selangkah. Karena takut bahwa kekuatan energi potensial akan secara tidak sengaja menyerang John, ia berhenti sejenak di tengah-tengah mengeluarkan kekuatan energi potensialnya dan mencoba memahami situasi sebelum melakukan apapun. Aneh sekali. Kenapa Dragon Corps tiba-tiba muncul? Ekspresi Rodney menjadi gelap saat ia melihat Oliver dan Abraham berjalan ke arah mereka. Sejak gorila hitam tertangkap dan Korps Naga menutup salah satu properti milik keluarga Spear untuk penyelidikan, Rodney dan ayahnya menyadari bahwa Korps Naga mungkin sedang mengawasi mereka dengan ketat sekarang. Kali ini, Bos Selatan secara khusus memerintahkan Charlie untuk menyingkirkan keturunan langsung Skemel alih-alih memilih untuk melakukannya sendiri. Ini agar ia bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Korps Naga akan tetap muncul di saat yang paling buruk. Rodney benar-benar terkejut dengan perubahan mendadak ini. Namun, dia bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan Linus, Rick, dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Rodney tinggal beberapa detik lagi untuk membantai Leon dan para Skemel lainnya. Mereka begitu dekat dengan kemenangan, mereka hampir merasakannya. Jadi, mengapa Dragon Corps memilih muncul di saat yang paling buruk? Bukan hanya itu saja, kedua pria yang datang untuk membantu mereka tidak lain adalah Oliver dan Abraham, dua orang terbaik di antara pengawal naga emas. Ini sama sekali bukan kabar baik bagi mereka. Perasaan tidak enak timbul dalam hati mereka. Ini luar biasa. Berita yang luar biasa. Waktu yang tepat. Patrick, Damian, dan yang lainnya, di sisi lain, benar-benar gembira mendengar bahwa Dragon Corps telah datang membantu mereka. Mereka berseri-seri dari telinga ke telinga, dan meskipun tidak ada dari mereka yang tahu mengapa Dragon Corps muncul tiba-tiba, satu hal yang pasti. Dengan kehadiran Dragon Corps, Rodney tidak akan pernah berani menyentuh sehelai rambut pun di tempat tertentu. Kepala, ini adalah berita terbaik yang mereka terima setelah sekian lama, dan orang hanya bisa membayangkan kegembiraan mereka mendengarnya. Buk, 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 tepat saat mereka asyik merenung dalam pikiran mereka masing-masing, Oliver dan Abraham akhirnya sampai di Leon. Abraham Scottson melapor untuk bertugas, Tuan, Abraham, yang selalu impulsif, menyapa Leon dengan bangga dan hendak membungkuk kepadanya ketika rasa sakit yang luar biasa menusuk tulang keringnya. Oliver telah menendangnya. Abraham tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak seharusnya mengungkap identitas asli Leon, jadi dia segera menelan sisa kata-katanya, tetapi sudah terlambat. Apa? Semua orang tercengang mendengarnya. Korps Naga adalah penjaga perdamaian dan ketertiban, dan selalu menjadi badan yang mapan dan terhormat. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang pernah bermimpi bahwa setelah muncul entah dari mana, kedua pengawal naga emas akan berbalik untuk menyambut Leon terlebih dahulu seolah-olah dia adalah jenderal mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Rodney, Linus, dan yang lainnya terdiam mendengarnya, bahkan rahang Patrick dan Damian pun ternganga. Mereka saling bertukar pandang dengan bingung. Tak seorang pun dari mereka mampu memahami situasi yang ada. Bab 1672. Apakah orang ini berafiliasi dengan Dragon Corps atau semacamnya? Jantung Rodney berdebar kencang di dadanya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dilihat dari betapa hormatnya Abraham menyapanya, Rodney tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Leon telah menjadi bagian dari Dragon Corps selama ini. Namun, ia segera menampiknya sebagai pemikiran yang tidak rasional. The Spears adalah salah satu kekuatan terkuat di Gangster World dan telah berkali-kali bertemu dengan Dragon Corps. Oleh karena itu, dia telah melihat Abraham dan Oliver berkali-kali sebelumnya dan dengan demikian tahu bahwa mereka berdua hanyalah second.
Tingkat pengawal naga emas. Jika Leon benar-benar anggota Korps Naga dan merupakan atasan mereka, ini berarti bahwa ia setidaknya harus menjadi pengawal naga platinum, yang merupakan jabatan tertinggi di antara Korps Naga, dan hanya prajurit mahakuasa yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Leon baru berusia pertengahan 20-an, dan Rodney tidak yakin dia mampu mencapai keadaan mahakuasa, jadi tidak mungkin pria ini menjadi pengawal naga platinum. Ini tidak mungkin. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian, bahkan Rick, Linus, dan yang lainnya pun memiliki pemikiran yang sama, terutama Patrick dan Damian. Mereka familiar dengan latar belakang Leon dan tahu bahwa ia telah bepergian dari kota Springfield untuk menetap belum lama ini. Oleh karena itu, tidak mungkin pria ini berafiliasi dengan divisi wilayah selatan Korps Naga. Lagi pula, tidak mungkin Korps Naga akan membiarkan orang luar seperti Leon menduduki jabatan bergengsi seperti itu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Rodney. Meski yakin Leon bukan anggota Dragon Corps, ia ingin bersikap hati-hati. Kami menerima informasi bahwa ada aktivitas mencurigakan di sini, jadi kami datang untuk memeriksanya. Jawab Oliver dingin, mencoba mencari alasan. Terakhir kali mereka bertemu, Leon telah memerintahkan dia dan Abraham untuk mengawasi bos selatan dengan ketat untuk sementara waktu, dan ketika Rodney meninggalkan rumah bersama kedua penjaga, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah dan membuntuti mereka. Mereka baru saja tiba belum lama ini, tetapi karena mereka harus menyembunyikan identitas asli Leon, mereka tidak dapat memberitahukannya kepada Rodney. Laporkan apa? Apakah bajingan ini yang melakukannya? Rodney akhirnya mengerti mengapa Oliver dan Abraham langsung menuju Leon saat tiba. Mungkin Charlie dan Skemel tidak melakukan tugasnya dengan baik, jadi Leon memberitahu Dragon Corps karena khawatir. Tidak ada penjelasan lain mengenai kemunculan tiba-tiba Dragon Corps. Leon, aku tidak percaya kau tidak hanya memberitahu keluarga Thompson, tetapi juga Dragon Corps. Kau orang yang sangat perhatian. Damian dan Patrick sangat gembira dengan hal ini. Mereka berpikiran sama dengan Rodney bahwa Leon adalah orang yang melaporkan hal ini ke Dragon Corps hanya untuk berjaga-jaga. Inilah sebabnya mengapa Korps Naga berhasil tiba tepat waktu, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, baik Roane dan John, Abraham dan Oliver, tidak dipanggil oleh Leon. Ini semua hanya kebetulan. Kurasa begitulah. Leon tersenyum namun tidak menyangkalnya. Dia adalah anggota staf pembantu Dragon Corps, dan karena itu identitasnya harus dilindungi. Jika suatu hari identitas aslinya terungkap, dia pasti akan menjadi sasaran pembunuhan. Karena Rodney dan yang lainnya salah mengira dia sebagai orang yang memberitahu Dragon Corps, dia akan membiarkan mereka mempercayainya. Bab 1673. Rodney Spears, beraninya kau mengabaikan peringatan Dragon Corps dan terus mengganggu warga sipil. Ini keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir Dragon Corps akan membiarkan perilaku seperti itu? Oliver berteriak, mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari apa yang telah terjadi. Wajah Rodney memucat saat hatinya hancur. Dia sangat menyadari peringatan Dragon Corps, tetapi mengetahui bahwa Dragon Corps jarang ikut campur dalam konflik seperti ini. Dia sebenarnya bermaksud untuk mengurus keturunan langsung Skemel terlebih dahulu. Dia yakin bahwa selama dia tidak membunuh siapapun selama proses itu, Dragon Corps tidak akan dapat menganggapnya bertanggung jawab selama mereka mengetahuinya lebih cepat. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan muncul sebelum dia sempat melakukan apapun dan menangkapnya dengan wajah merah. Diserahkan. Orang hanya bisa membayangkan kekecewaannya atas hal ini. Setelah dipikir-pikir lagi, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan Jelpes, disinilah Anda keliru. Para anggota garis keturunan kedua Skemel meminta bantuan saya untuk menakut-nakuti musuh mereka, dan hanya itu yang saya lakukan. Beraninya Anda menyimpulkan bahwa saya mengganggu mereka padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Rodney beralasan. Dia mengatakan yang sebenarnya, karena dia belum melakukan apapun pada Leon dan yang lainnya, secara teknis dia tidak bersalah. Kau, Oliver dan Abraham marah mendengar ini. Namun, mengingat Rodney benar dan tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti keluarga Skemel, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Semua ini hanya kesalahpahaman,
Tuan-tuan. Kalau tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya mohon diri sekarang. Imbuh Rodney. Sekarang setelah keluarga Thompson dan Dragon Corps terlibat dalam hal ini, tidak mungkin dia bisa terus memberi pelajaran pada Leon dan keluarga Skemel. Meskipun dia enggan, dia tahu dia harus berhenti. Selain itu, kesabaran adalah suatu keutamaan. Keluarga Skemel hanyalah keluarga kecil, dan pengaruh mereka sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Spear. Dia punya banyak kesempatan untuk merebut grup Shinshin dari mereka di masa mendatang. Ini luar biasa. Semuanya akhirnya berakhir. Patrick dan Damian gembira melihat para pelaku telah memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Rick, Eugene, dan Nigel merasa kecewa dengan hal ini. Mereka berharap bahwa bergabungnya Rodney akan menguntungkan mereka. Mereka tidak menyangka Dragon Corps akan muncul tanpa peringatan dan merusak segalanya. Secercah harapan di hati mereka sirna. Adapun Linus, ia segera memutuskan untuk mundur sebelum terlambat. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya, berniat untuk pergi bersama Rodney, ketika "Kau akan pergi. Jangan secepat itu." Leon mengejek. Kemudian, dia menerjang maju, melangkah tepat ke jalur Rodney dan menghalangi jalan keluarnya. Bab 1674. Apa yang kau coba lakukan, dasar brengsek? Ekspresi Rodney berubah gelap saat ia menatap Leon dengan pandangan tidak senang. Bagaimana menurutmu, Rodney Spears? Kau memerintahkan Charlie untuk mengganggu keluarga Skemel dan bahkan melukai kakek dan pamanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar dengan tenang setelah mengetahui semua yang telah kau lakukan? Leon mencibir. Lalu apa yang akan kau lakukan? Rodney mencibir mendengarnya. Jika Dragon Corps tidak muncul tiba-tiba, Leon pasti sudah dilumpuhkan oleh kedua Guardian itu sekarang. Dia tidak percaya bahwa setelah lolos dari maut, Leon masih berani mendekatinya dan menolak membiarkan mereka pergi. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Patrick melangkah maju dan berkata, "Leon, lupakan saja. Sekarang semuanya sudah beres, kita harus membiarkan mereka pergi dengan damai." Patrick sudah cukup bersyukur bahwa keluarga Skemel berhasil lolos berkat bantuan Thompson dan Dragon Corps. Dia tidak bermaksud membalas dendam pada Rodney. Tanda hubung. Di satu sisi, Rodney memiliki dua penjaga yang kuat bersamanya, dan tak seorang pun dari mereka dapat mengalahkan mereka. Bagi mereka berdua, Rodney adalah putra bos selatan, dan jika Leon bersikeras membalas, ini tidak akan berakhir baik untuk mereka berdua. Oleh karena itu, keputusan yang bijaksana di sini adalah membiarkan semuanya berlalu. Barangkali dengan melakukan hal itu, Rodney bahkan akan berubah pikiran dan berhenti mencoba mengganggu mereka. Tidak, kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Aku akan membuatnya membayar atas perbuatannya. Leon menggelengkan kepalanya dengan tekad. Dia tidak setuju dengan Patrick, dia tahu bahwa Spears sudah mengincar Shinshin Group, jadi tidak mungkin Rodney akan menyerah begitu saja. Jika dia menelan harga dirinya saat itu juga, dan membiarkan Rodney pergi, Leon menduga tidak akan lama lagi Rodney akan kembali dengan penuh dendam. Di sisi lain, jika dia membuat Rodney merasakan efek obatnya sendiri, keluarga Spears mungkin akan menahan diri dan berhenti mengganggu mereka. Kau bisa melakukan itu. Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Baiklah, aku ingin melihatmu mencoba. Rodney tertawa terbahak-bahak, menatap Leon dengan pandangan menghina. Tuan-tuan, Rodney Spears harus ditangkap atas nama pelecehan dan mengganggu kedamaian warga sipil. Tolong tangkap dia dan hukum dia dengan setimpal. Leon menoleh ke arah Oliver dan Abraham. Jelas bahwa ia bermaksud agar Dragon Corps menghukum Rodney sebagai gantinya. Apa? Semua orang tercengang oleh ini, terutama Oliver dan Abraham. Lagi pula, Rodney tidak melakukan kesalahan apapun, dan mereka tidak mungkin menangkapnya tanpa bukti konkret. Namun, Leon adalah atasan langsung mereka, dan mereka tidak punya nyali untuk tidak mematuhinya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Kau pikir kau siapa, dasar brengsek? Apa kau benar-benar berpikir Dragon Corps akan menangkap orang hanya karena kau bilang begitu? Rodney mencibir, lalu berbalik menatap Leon dengan pandangan geli. Dia tahu bahwa Dragon Corps tidak suka mencampuri urusan yang berhubungan dengan dunia gangster dalam situasi seperti ini,
terlebih lagi karena dia tahu dia tidak melakukan kesalahan apapun kali ini. Sekalipun dia melakukannya, ayahnya adalah bos selatan. Demi Tuhan, Korps Naga tidak akan berani melakukan apapun kepadanya selama dia menjaga tangannya tetap bersih. Leon sudah gila, mengira bahwa Dragon Corps akan menangkapnya hanya karena ia berkata begitu. Akan tetapi, sebelum Rodney sempat menyelesaikan pikirannya, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Bab 1675. Rodney Spears, silakan ikuti kami ke markas Dragon Corps untuk diinterogasi. Setelah ragu-ragu sejenak, Oliver dan Abraham melangkah maju, mengapit Rodney di kedua sisi. Apa? Senyum di wajah Rodney membeku, tetapi dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan ini, yang lain juga bingung. Bahkan Linus dan mereka semua menoleh ke arah Leon, lalu ke arah dua penjaga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Awalnya mereka mengira Rodney dihormati dan bahkan Dragon Corps tidak berani menangkapnya tanpa bukti kuat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Oliver dan Abraham akan mematuhi perintah Leon dan menangkapnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang hanya bisa membayangkan kekecewaan mereka atas hal ini. Apa maksudmu dengan ini, Tuan Jelpes? Aku tidak melakukan apapun, jadi mengapa kau menangkapku? Geram Rodney, tidak dapat memahami apa yang salah. Mengapa para pengawal Dragon Corps bersikap aneh sekali? Oliver dan Abraham menolaknya. Mereka hanya mengikuti perintah, jadi tidak ada yang tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Rodney. Rodney Spears, kamu terlibat dalam pelecehan dan percobaan penyerangan, jadi kedua pengawal naga emas harus mengawalmu kembali untuk diinterogasi lebih lanjut. Apa yang salah dengan itu? Jawab Leon dingin. Tetapi, ya, Tuan Wolf benar. Rodney Spears, silakan ikuti kami kembali ke markas untuk diinterogasi, Oliver menambahkan sambil mengangguk. Dia tahu bahwa tidak seorang pun dari mereka akan dapat menangkap Rodney atas nama mereka sendiri. Mereka dapat melakukannya atas perintah Dragon Corps dan Leon. Mereka bahkan mungkin dapat menahannya di sel tahanan selama beberapa hari untuk memberinya pelajaran. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati untuk tidak menahannya di sana terlalu lama, nanti mereka akan membuat marah bos selatan. Wajah Rodney memucat saat hatinya hancur. Jika kedua penjaga itu menangkapnya tanpa bukti, dia selalu bisa meminta ayahnya untuk membuat masalah dan mengadu domba mereka kepada atasan mereka. Tetapi sayangnya, mereka hanya mengawalnya ke markas untuk diinterogasi, yang sama sekali tidak melanggar hukum. Meski enggan, ia tak dapat berbuat apa-apa. Kalian berdua hanyalah pengawal naga emas, jadi jangan melampaui batas. Tuan, kami akan membuat mereka sibuk sementara Anda berlari. Kedua pengawal itu melangkah maju untuk melindungi Rodney di belakang punggung mereka. Beraninya kau, penjaga kelima, penjaga keenam. Beraninya kau tidak menghormati Korps Naga. Oliver dan Abraham sangat marah mendengar ini. Sayangnya, mereka hanyalah pengawal naga emas, bukan pengawal naga platinum, dan tidak memiliki banyak wewenang. Tidak hanya itu, meskipun Oliver telah mencapai keadaan setengah maha kuasa, Abraham hanya berada di keadaan kaisar, yang menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan dua prajurit setengah maha kuasa yang menghalangi jalan mereka. Bab 1676. Rodney Spears, dengarkan peringatanku. Kita berada di bawah perintah Tuan Wolf, maksudku, Tuan Platinum Dragon Guard untuk melakukan ini, jadi sebaiknya kau bertindak cerdas. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Bentak Abraham. Ia hampir membocorkan identitas asli Leon sekali lagi. Pengawal naga platinum. Rodney mengernyitkan alisnya dengan ragu. Oliver dan Abraham tidak berniat melakukan apapun saat mereka pertama kali tiba, tetapi setelah dorongan Leon, sikap mereka berubah 180 derajat. Sekarang, setelah mendengar Abraham mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah pengawal naga platinum untuk melakukannya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Leon. Akan tetapi, dia tidak dapat menjelaskan bagaimana Leon memiliki hubungan dengan Platinum Dragon Guard. Lagi pula, Leon masih terlalu muda, dan dia pasti sudah gila jika mengira Leon adalah Platinum Dragon Guard yang disebutkan Abraham. Benar, dialah yang mengirim kita ke sini, dan jika kau terus melawan,
dia akan mengejarmu sampai ke ujung bumi untuk menangkapmu sendiri. Kalau itu terjadi, aku yakin tujuanmu tinggal di sini tidak akan sesederhana interogasi, kata Oliver dingin, berusaha mati-matian untuk mengungkap kebohongan Abraham. Wajah Rodney memucat. Platinum Dragon Guard adalah posisi tertinggi di Dragon Corps, yang selalu dipegang oleh Almighty Warriors. Jika dia bersikeras menentang perintah mereka, dia takut Platinum Dragon Guard akan melakukan apa yang Oliver katakan dan menangkapnya. Jika itu yang terjadi, bahkan ayahnya, sang bos selatan, tidak akan mampu melawannya. Penjaga kelima, penjaga keenam, silakan mundur. Aku akan pergi bersama Tuan Jelpes. Perintah Rodney. Dengan pengaruh ayahnya, dia yakin bahwa Dragon Corps hanya akan menahannya paling lama beberapa hari, yang bukan masalah besar. Tidak ada gunanya baginya untuk terus melawan Dragon Corps, kalau tidak dia akan mendapat masalah yang lebih besar. Baiklah kalau begitu. Meski enggan, para penjaga tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Rodney. Tuan Spears, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Anda hanya menerima apa yang Anda berikan, dan saya harap beberapa hari ini di Dragon Corps akan memberi Anda pelajaran yang bagus tentang itu. Leon mencibir penuh kemenangan. Bab-bab baru diunggah setiap hari hanya di alaninis.com. Mohon dukung situs kami, terima kasih. Alasannya, dia bersikeras agar Oliver dan Abraham menangkap Rodney adalah untuk satu hal, dia akan dapat menggunakan ini sebagai peringatan bagi bos selatan, dan untuk kedua, menangkap Rodney akan sama saja dengan membalas dendam padanya, mengingat dia adalah dalang di balik semua ini. Ekspresi Rodney gelap, tetapi melihat bahwa Korps Naga ada di sini, dia tidak punya pilihan selain diam dan menerima komentar itu. Baiklah, semua ini akhirnya berakhir, syukurlah. Pulanglah, semuanya, seru Oliver. Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, Linus berbalik dan segera berlari pergi bersama anak buahnya, takut kalau ia akan menjadi korban berikutnya jika ia tinggal sedetik lebih lama. Adapun kedua penjaga, mereka segera mengikuti, bermaksud untuk kembali ke tempat tinggal mereka sesegera mungkin dan memberitahu bos selatan tentang hal ini. Akhirnya, Oliver dan Abraham mengucapkan selamat tinggal sebelum mengantar Rodney keluar. Tak lama kemudian, suasana di halaman menjadi damai dan tenang lagi. Bab 1677. Brak, melihat tidak ada jalan keluar lagi, Rick berlutut dan diikuti oleh Eugene, Nigel, dan anggota Skemel lainnya yang telah mengkhianati mereka. Setelah sekian lama, sebagian besar tetua lainnya dan keturunan kolateral garis keturunan pertama telah tiba di tempat kejadian dan berhasil mengendalikan situasi di bawah kepemimpinan Damian. Patrick, ini semua salahku. Maafkan aku, kumohon, maafkan kami atas semua ini. Rick memohon belas kasihan. Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Rick, aku selalu baik padamu, tapi kau malah mengkhianatiku. Di mana hati nuranimu? Patrick berteriak, sorot matanya begitu berapi-api seolah-olah dia bisa menyemburkan api kapan saja. Dia tidak akan begitu marah jika ini hanya rencana Rodney dan Charlie untuk melahap aset keluarga Skemel saja. Yang paling membuatnya kesal adalah Rick, saudaranya sendiri, telah mengkhianatinya dan beralih ke sisi gelap. Pengkhianatan tentu saja bukan perasaan yang baik untuk dipendam. Kemarahan dan kekecewaan pun merasuki hati Patrick. Patrick, ini semua salahku. Aku tergoda oleh keserakahan, tolong, tunjukkan belas kasihan pada kami, bagaimanapun juga, kita adalah saudara, aku dapat menjamin bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Rick tergagap. Dia bukan satu-satunya yang mencoba memohon agar hidupnya diselamatkan. Bahkan Eugene, Nigel, dan anggota keluarga Skemel lainnya telah mulai memohon belas kasihan mereka. Berbelas kasihan. Kau pasti sudah gila. Leon sudah memperingatkanku sebelumnya bahwa anggota garis keturunan kedua suatu hari nanti akan mengkhianati kita, tetapi aku terlalu naif untuk melihat kebenarannya. Aku seharusnya percaya padanya. Jika aku percaya, semua ini tidak akan terjadi. Aku pernah melakukan kesalahan yang sama sebelumnya, jadi menurutmu apakah aku akan melakukannya lagi? Geram Patrick. Besarnya pengkhianatan Rick telah membuatnya merinding, jadi tidak ada yang bisa kulakukan.
Dia bisa membiarkan dirinya tertipu oleh trik yang sama 2 kali. Mustahil. Rick, aku mengerti kesalahanku sekarang. Tolong beri kami kesempatan lagi, Rick memohon, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Patrick memotongnya, Rick, aku akan mengampuni nyawamu, hanya karena kita tumbuh bersama, tetapi terkadang, konsekuensi dari hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Patrick terdiam sejenak, lalu, menahan rasa sedih yang amat sangat, melanjutkan dengan dingin, Tuan-tuan, cabut semua level kekuatan mereka, dan semua orang yang terlibat dalam tindakan pengkhianatan ini harus dibuang dari keluarga Skemel. Baik, Tuan. Para tetua yang bertanggung jawab atas sistem peradilan keluarga melangkah maju dan melangkah ke arah Rick, Eugene, dan Nigel. Tidak, mereka yang dihukum menjerit ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Rick, mengingat kita bersaudara, ini yang terbaik yang bisa kulakukan untukmu. Meskipun kau tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga, aku tetap tidak tega melihatmu menderita. Dalam 2 hari, aku akan mentransfer $440 juta atas namamu, sehingga tidak seorang pun dari keturunanmu akan hidup dalam kemiskinan selama sisa hidup kalian. Aku sungguh berharap kalian semua akan belajar dari kejadian ini, kata Patrick dengan tatapan aneh. Terima kasih, Patrick, Rick tergagap, membungkuk karena menyesal dan tampak seolah-olah ia telah menua puluhan tahun hanya dalam beberapa saat. Eugene dan Nigel tidak jauh lebih baik. Wajah mereka pucat karena duka. Untungnya, Patrick telah menawarkan untuk memberi mereka uang, jadi setidaknya di sisi baiknya, mereka bisa hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Ini adalah tindakan kebaikan terakhir yang bisa Patrick tawarkan kepada mereka. Bab 1678. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Patrick akhirnya membubarkan semua orang dari pertemuan ini. Tak lama kemudian, satu-satunya orang yang tersisa di halaman adalah Patrick, Leon, dan yang lainnya. Leon, terima kasih atas apa yang telah kau lakukan, jika bukan karena bantuanmu, tidak seorang pun dari kami akan mampu selamat, kata Patrick sambil membungkuk kepada Leon dengan rasa terima kasih yang amat besar. Jangan menyanjungku, kakek. Kita ini keluarga, jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Leon segera membantunya berdiri. Ya, kita adalah keluarga, tapi akan lebih baik jika kamu bersedia meninggalkan wanita lain itu dan mengabdikan kesetiaanmu sepenuhnya kepada Iris. Patrick menjawab dengan ekspresi yang agak aneh. Setelah apa yang terjadi kali ini, dia telah mengubah pikirannya tentang Leon. Dulu, dia mengira Leon tidak sekuat kebanyakan pria seusianya, dan saat Iris mengklaim bahwa Leon mampu membantai prajurit negara kaisar, dia mengira Iris telah dicuci otaknya. Patrick tidak pernah sekalipun menduga bahwa apa yang diklaim Iris akan menjadi kenyataan. Dia tidak percaya bahwa bahkan Anderson dan Bill, 2 prajurit di tingkat kaisar menengah, akan menjadi korban Leon. Ini adalah pertunjukan kekuatan Leon yang mencolok lebih dari apapun. Meskipun Leon berhasil menang dengan bantuan senjata dan harta rahasianya, tetap saja merupakan prestasi yang mengesankan untuk bisa mendapatkan harta yang tak ternilai harganya di usia yang begitu muda. Sebagai kesimpulan, Leon adalah pria yang luar biasa dalam banyak bidang termasuk seni bela diri, pengobatan, dan bisnis. Dia jelas merupakan salah satu pria paling berbakat di antara generasi muda di wilayah selatan, dan Patrick tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap calon menantunya ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Leon tampaknya kesulitan untuk berumah tangga dan tidak tampak setia hanya pada Iris. Patrick khawatir Leon akan meninggalkan Iris begitu saja suatu hari dan menyebabkan kerusakan emosional yang tidak dapat diperbaiki. Ini tentu saja skenario terakhir yang ingin dilihatnya. Kakek, aku sudah bilang padamu, hubungan antara Cynthia dan aku tidak seperti yang kau pikirkan. Kau salah paham tentang situasi ini. Leon tertawa getir. Leon, laki-laki harus cukup berani mengakui kesalahan mereka, jadi jangan terus-terusan mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini. Iris sudah mengakui bahwa Cynthia adalah pacarmu, jadi bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Patrick membentak, mulai sedikit kesal dengan penyangkalan Leon yang terus-menerus. Apa? Roane tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia tahu bahwa Iris adalah pacar Leon,
tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Leon akan berkencan dengan wanita lain selain Iris. Setelah beberapa hari terakhir, dia mulai sangat percaya pada Leon, dan dia telah meninggalkan kesan baik yang mendalam padanya, jadi sulit baginya untuk percaya bahwa Leon akan melakukan hal seperti ini. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Kakek, Cynthia, dan aku sama-sama bersedia berbagi Leon dengan kami, dan itu bukan salahnya. Tolong jangan tegur dia karena ini. Iris cepat-cepat menjelaskan. Apa? Roane membelalakkan matanya karena terkejut. Dia meragukan pernyataan Patrick dan cenderung berpikir bahwa Leon tidak sehebat yang Patrick kira, tetapi pernyataan Iris ternyata lebih mengejutkan lagi. Dia tidak percaya bahwa Iris tidak hanya tahu tentang wanita lain itu, dia bahkan dengan rela menerima situasi itu. Ini keterlaluan. Orang hanya bisa membayangkan ketidakpercayaan Roane atas hal ini. Bab 1679. Iris, kau tidak boleh senaif ini. Kau tidak mungkin terus menoleransi perselingkuhan Leon seperti ini. Patrick marah melihat betapa tolerannya Iris terhadap perselingkuhan Leon. Ia tahu bahwa Leon mungkin lebih mencintai Iris daripada wanita lainnya. Kalau tidak, mengapa dia terus-menerus menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk membantu keluarga Skemel? Oleh karena itu, Patrick bersikeras bahwa jika Iris mampu mengendalikan perilaku Leon yang suka menggoda wanita, ada kemungkinan besar Leon akan berubah pikiran dan memilih untuk bersama Iris saja. Akan tetapi, Iris bukan hanya tidak mau melakukannya, ia bahkan tampak terus-menerus membantu Leon mencari Cynthia, seakan-akan yang ia inginkan hanyalah agar mereka bersama. Ini keterlaluan, dan Patrick tidak bisa mengerti apa yang merasuki Iris. Kakek, ini urusanku dan Leon, dan kami akan mengurusnya sendiri. Tolong jangan ikut campur dalam urusan kami, oke? Pinta Iris. Sebagai pacar Leon, dia tentu saja tidak mau berbagi kekasihnya dengan orang lain, tetapi kenangan Cynthia yang perlahan-lahan kehilangan dirinya ke sisi gelap karena Leon masih segar dalam ingatannya. Tidak hanya itu, sejak dia mengacaukan pertunangan mereka hanya untuk mencuri Leon, Iris selalu merasa bersalah dan menyesal terhadap Cynthia. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Cynthia sebelum terlambat dan menyelamatkan Leon dari rasa sakit karena terjebak dalam cinta segitiga, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menerimanya dan berbagi akhir bahagia mereka bersama. Bukankah ini hasil terbaik yang bisa mereka semua harapkan? Kakakmu, Patrick melotot padanya dengan marah namun tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Lupakan saja, ayah. Leon telah berkorban begitu banyak untuk keluarga kita, dan kita berutang nyawa padanya. Karena dia dan Iris melakukan ini atas kemauan mereka sendiri, kita tidak seharusnya mencampuri urusan mereka, Damian angkat bicara. Baiklah, oke, kau boleh melakukan apapun yang kau suka, dan aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Patrick mendesah. Ia tahu bahwa Damian benar, Leon telah menolong mereka berkali-kali di masa lalu, dan dialah satu-satunya alasan mengapa mereka berhasil menggagalkan rencana jahat Rick dan keluar dari semua ini hidup-hidup. Bahkan hingga saat ini, Patrick tidak dapat menahan perasaan tersentuh oleh kenangan tentang bagaimana Leon memilih untuk tetap di sisi mereka alih-alih melarikan diri saat ia masih punya kesempatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka berutang nyawa kepada Leon. Jika dia terus mencoba mengganggu hubungan Leon dan Iris, ini sama saja dengan menyabotase seorang yang telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Patrick akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan restu kepada Leon dan Iris. Benarkah? Luar biasa. Leon sangat gembira mendengarnya. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menghadapi situasi mengerikan yang menimpanya ini. Sekarang, melihat keadaan telah membaik, ia tidak dapat menahan rasa lega karenanya. Iris pun sama senangnya seperti Patrick. Patrick adalah kakek dari pihak ibunya, jadi dia selalu berharap Patrick menerima Leon sepenuh hati ke dalam keluarganya. Fakta bahwa Patrick akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ke samping dan berkompromi setelah melihat Leon berusaha keras merayunya, sungguh berarti baginya. Jangan terlalu cepat berharap, Leon Wolf. Aku ingin menjelaskan dengan sangat jelas bahwa meskipun aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu dan Iris. Hubungan lagi, kamu tidak boleh menyakiti atau mengecewakannya di masa depan.
Jika kamu melakukannya, kami para Skemel tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Patrick memperingatkan dengan penuh tekad. Jangan khawatir, kakek, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti Iris. Kata Leon dengan sungguh-sungguh. Senang mendengarnya. Patrick mengangguk, dan ekspresinya perlahan mulai rileks. Bab 1680. Oh, ngomong-ngomong soal ini, aku perlu bicara denganmu secara pribadi, kakek. Leon tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, kau bisa ikut denganku ke ruang kerja, jawab Patrick sambil memberi isyarat kepada Damian untuk menghibur para tamu di ruang tamu, lalu melanjutkan dengan menuntun Leon ke ruang kerja di lantai pertama. Ada apa, Leon? Patrick bertanya dengan heran setelah menutup pintu di belakang mereka. Baiklah, saya ingin memberi kalian beberapa metode pelatihan, Leon memulai. Metode pelatihan, apa yang ada dalam pikiranmu? Patrick terkejut mendengarnya. Apakah Leon berhasil mendapatkan beberapa metode kultivasi yang kuat yang ingin ia wariskan kepada mereka? Kalau dipikir lagi, dia mungkin keliru. Leon berasal dari kota Springfield, tetapi mengetahui garis keturunan mereka, metode kultivasi tertinggi yang mungkin dapat ditawarkan Leon kepadanya mungkin adalah yang termasuk dalam kelas progresif tertinggi. Sebaliknya, para Skemel telah memperoleh metode kekuatan dari kelas kekuatan dasar, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di kota Springfield. Oleh karena itu, Patrick tampaknya tidak dapat memahami mengapa Leon ingin memberinya metode kekuatan yang berpotensi tidak berguna. Metode latihan yang ingin kuberikan padamu adalah metode Dispel Demon, yang termasuk dalam kelas kekuatan lanjutan, kata Leon sambil tersenyum seolah dia bisa melihat isi pikiran Patrick. Metode apa? Patrick benar-benar terdiam mendengar ini. Leon, apakah kau benar-benar memiliki kekuatan milik kelas Advanced Power? Benarkah itu? Ia tidak dapat mempercayai telinganya. Tentu saja benar. Leon mengangguk. Patrick benar-benar tercengang, dan dia tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya karena jantungnya berdebar kencang saat ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil mendapatkan metode kekuatan milik kelas kekuatan lanjutan, itu tetap sesuatu yang mengagumkan. Karena metode pelatihan adalah dasar dari pelatihan setiap seniman bela diri, setiap lompatan dalam kelas kekuatan niscaya akan mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam pertempuran. Keluarga seni bela diri kuno seperti Martel mempraktikkan metode kekuatan dari kelas kekuatan lanjutan, itulah sebabnya mereka jauh lebih kuat daripada Skemel. Inilah sebabnya mengapa Martel nyaris berhasil menumbangkan seluruh kekuasaan mereka hanya dengan menurunkan 2 pemain terbaiknya. Seniman bela diri. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar lompatan antara kelas daya dasar dan kelas daya lanjutan. Akan tetapi, Leon bukan hanya mendapatkan kepemilikan atas metode-metode kekuatan ini, ia bahkan bersedia memberikannya kepada keluarga Skemel secara cuma-cuma. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Patrick mendengar ini. Kakek, ambilkan aku pulpen, aku akan menuliskan metode latihanmu, kata Leon sambil tersenyum. Baiklah, tanpa membuang waktu, Patrick berbalik dan menemukan pena dan buku catatan untuk Leon. Kemudian, Leon mulai menuliskan rumus untuk metode Dispel Demon dan metode 1000 Dewa yang termasuk dalam golongan kekuatan tertinggi. Patrick adalah keluarga Iris, lagi pula, dia bukan orang luar. Leon sebenarnya sudah berniat memberikan metode Dispel Demon dan metode 1000 Dewa pada keluarga Skemel, namun karena Patrick telah memperlakukannya dengan buruk akhir-akhir ini gara-gara Cynthia, Leon belum menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Namun, sekarang setelah Patrick mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak telah berdamai, dia ingin mengambil kesempatan untuk menghadiahkan Patrick metode kekuatan yang berharga ini. Adapun metode absolut, itu semua sangat penting dan karenanya dia tidak berniat untuk mengungkapkannya ke publik sekarang, karena takut akan membahayakan nyawanya.